Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan kakak, teman-teman. Masih ada yang ingat? Kakak siapa? Ya? Perkenalkan kembali, nama kakak Kak Rizky ya. Kakak dari Universitas Terbuka. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan Najwa untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, di pertemuan minggu lalu kakak sudah membahas ya tentang teks negosiasi. Apa sih pengertiannya, ciri-cirinya, serta strukturnya, dan juga pengaplikasian teks negosiasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian sudah paham dengan materi tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Di pertemuan kali ini kakak ingin melanjutkan materi kita di semester 2 ini tentang teks observasi. Teman-teman pernah nggak sih melakukan sebuah observasi? Pada belum tahu ya apa itu teks observasi? Iya. Kalian pernah nggak sih melihat pemandangan pantai? Contohnya yang ada di Lampung ini, Pantai Kelarang misalnya. Pernah dong, kalian kan orang Lampung ya. Kakak punya nih fotonya. Pantai Kelarang. Pernah nggak ke sini? Pernah dong, kalian orang Lampung ya. Pernah. Pernah, betul. Nah, ketika kalian melihat pantai ini, kalian membagikan ke media sosial kalian tentang bagaimana indahnya pantai ini ya. Lalu kalian itu memberikan komentar terhadap pantai ini sesuai dengan fakta atau kejadian yang udah kalian lihat secara langsung. Nah, ketika kalian menjelaskan objek ini, pantai ini yang sudah kalian amati secara rinci dan sesuai fakta, disertai dengan kaidah kebahasaan yang benar, maka itu termasuk ke dalam teks observasi ya teman-teman. Jadi kalian mengobservasi pantai Kelara ini. Oke. Jadi teks observasi itu adalah suatu proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui kalian itu memantau suatu objek ya. Nah, hasil pengamatan kalian, hasil pantauan kalian itu kalian tulis di dalam laporan. Nah, laporan tersebut itu adalah teks observasi. Nah, seru kan teman-teman materi kita hari ini? Tujuan dari laporan teks observasi biasanya adalah mengungkapkan fakta-fakta lapangan secara nyata dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan lain mengapa kita melakukan sebuah observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada para pembaca. Nah, dari yang sudah kakak jelaskan tadi, coba Naura, apa fakta lapangan yang sudah kamu temukan ketika kamu mengunjungi Pantai Kelara yang kakak sebutkan tadi yang ada di Lampung? Silakan. Di Pantai Kelara Lampung, airnya sangat jernih, Kak. Sangat jernih. Kita bisa melihat terumbu karang dari atas perahu yang kita naiki. Oh, bisa melihat ya. Wah, berarti Iya, sangat bagus indah banget. sekali ya. Ekosistem yang ada di sana berarti sangat terjaga sampai airnya itu jernih banget sampai terumbu karang itu Iya. kelihatan. Nah, selanjutnya coba Najwa dijelasin apa sih ketika kamu datang ke Pantai Kelarang ya, fakta lapangan apa yang kamu temukan di dalam Pantai Kelarang? Silakan. Di sekeliling pantainya tersebut terdapat rumah panggung yang bisa digunakan untuk kita memesan makanan. Di pantai indah, kita bisa makan dengan pemandangan yang indah dari Pantai Kelara. Wah, selain pantai yang indah, ternyata wisata kuliner di sana juga sangat banyak ya Najwa. Kamu pesan apa saja waktu itu? Makanan menunya? Ada ikan bakar, kayak tumis-tumisan juga ada, seafood yang Seafood juga ada. best sellernya. Enak banget berarti di sana. Waduh, kakak jadi ngiler nih. Nah, teman-teman, kalian jadi semakin paham ya bagaimana teks observasi itu dibuat. Salah satunya adalah dengan menunjukkan fakta-fakta lapangan yang kalian lihat pas kalian itu mengobservasi sebuah tempat ya. Selanjutnya
Di dalam teks observasi itu terdapat ciri-ciri ya teman-teman. Kakak punya ini ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari laporan observasi adalah bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, Kakak jelasin ya satu-satu. Bersifat objektif, maksudnya apa sih? Seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa teks observasi ini harus sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya ya. Kalian itu nggak boleh ngada-ngada. Kayak kalian pernah ke pantai ini padahal belum pernah, itu nggak boleh ya. Tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau subjektif. Jadi itu kalian pure dari kalian sendiri gitu loh. Gimana kalian mengamati misalnya pantai tadi, objek-objek lainnya. Oke. Yang kedua itu berdasarkan fakta. Masih ada hubungannya nih dengan ciri yang pertama, yaitu teks observasi juga harus sesuai fakta yang ada di lapangan. Kalian nggak boleh kayak tadi Najwa misalnya kayak ada saungnya, padahal nggak ada saungnya, nanti orang yang liburan ke sana jadi ini dong, nggak sesuai fakta dong. Nah, ini kalian itu harus menunjukkan kalimat yang sesuai dengan faktanya ya. Nggak boleh tuh kalian memanipulasi data atau sumber dalam membuat teks hasil observasi. Nah, yang syarat yang ketiga yaitu bersifat khusus. Maksudnya adalah ketika kalian ingin membuat sebuah teks observasi itu, maka sifatnya harus spesifik nih. Jika kalian ingin membahas pantai Clara tadi, ya maka jangan membahas pantai lain. Jadi nggak spesifik gitu. Jadi kalian pantai Clara aja, nggak boleh yang pantai lain yang fokus itu. Terus yang keempat itu bersifat lengkap ya. Jadi ketika kita ingin membuat teks observasi itu, maka harus disajikan secara lengkap dari mulai pendahuluan, isi hingga simpulan ya teman-teman, agar pembaca teks kita menjadi mengerti. Dan yang kelima, disajikan dengan menarik dan mudah dibaca. Teks laporan hasil observasi itu harus menarik dan dimengerti. Tujuannya adalah pembaca menjadi tertarik untuk memahami isi dari teks observasi kita. Oke. Coba Naura, bagaimana sih cara agar teks observasi yang kita buat itu menjadi menarik? Silakan. Dengan menggunakan gambar yang spesifik terkait objek yang kita amati, Kak. Dan gambar. Contohnya seperti misalnya dengan kita memvisualisasikan air laut di pantai Clara yang indah dengan cara memotretnya, Kak. Lalu memasukkan gambar tersebut ke dalam laporan teks hasil observasi kita sehingga pembaca menjadi lebih memahami tentang objek yang saya amati. Oh, berarti kayak kamu membuat teks observasi lalu membuat gambar kayak kakak gini. Jadi orang kayak tahu, oh ternyata tempatnya begini gitu ya. Iya, betul. Bagus sekali jawaban kamu, Naura. Hal tersebut tentu saja membuat pembaca teks observasi kamu itu menjadi tertarik nih dan akan membaca keseluruhan. Bahkan bisa saja dia akan berkunjung ke tempat yang sudah kamu buatkan teks observasi tersebut. Nah, selanjutnya Najwa nih, bagaimana sih cara kamu itu membuat teks observasi agar menjadi menarik? Silakan. Dengan cara menggunakan topik yang terkini, Kak Rizky. Dan kita menggunakan topik observasi yang terkini, tentu hal tersebut membuat pembaca merasa tertarik. Contohnya seperti menjelaskan ketika di tahun 2015 di Pantai Clara belum ada saung untuk keluarga makan bersama, sedangkan di tahun 2025 sudah tersedia saung yang sangat luas untuk makan bersama keluarga. Hal tersebut membuat pembaca menjadi semangat dalam membaca teks observasi kita karena sudah sesuai dengan keadaan terkini di Pantai Clara. Oh, jadi Pantai Clara itu 10 tahun lalu belum ada saung ya? Nah, di tahun sekarang pas kamu ke sana ada. Nah, itu juga termasuk fakta ya. Jadi ketika orang membaca teks kalian tuh jadi ngerti gitu, jadi tahu gitu orang yang bacanya bahwa di sana itu ada saungnya. Jadi keluarga mungkin mau bawa keluarga dia jadi bisa ini kan, bisa prepare lah. Nah, sangat bagus sekali jawaban kamu, Najwa. Kakak sangat kagum dengan jawaban kamu. Tentu saja kita menuliskan keadaan terkini di pantai tersebut, tentunya teks observasi kita menjadi semakin menarik. Oke, teman-teman, selanjutnya bagaimana sih cara kita menulis teks observasi? Apa sih strukturnya? Oke, mari kita bahas kan. Yang pertama judul. Ya, tentunya ketika kita ingin membuat sebuah teks observasi, alangkah baiknya
Menuliskan topik utama dari laporan observasi kalian. Judul harus singkat, harus jelas, dan mencerminkan isi laporan. Contohnya seperti laporan hasil observasi keindahan Pantai Clara. Nah, itu bagus judulnya. Singkat dan padat dan juga jelas. Terus yang kedua, klasifikasi umum. Apa itu? Yaitu bagian ini merupakan pengenalan awal tentang objek yang kalian amati. Biasanya mencakup definisi, jenis, serta karakteristik yang ada pada objek yang kalian amati. Contohnya adalah Pantai Clara merupakan pantai yang indah yang ada di kawasan dekat Bandar Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Lokasinya berjarak hanya 30-60 menit dari pusat kota Bandar Lampung. Nah, itu pendahuluan dari objek yang ingin kalian amati. Jadi biar pembaca itu menjadi semangat baca yang selanjutnya gitu. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi yaitu rincian tentang uraian mengenai ciri-ciri, perilaku, kondisi, manfaat, dan hal-hal yang spesifik tentang objek yang kalian amati. Seperti tadi Najwa jelaskan, di Pantai Clara ada saung, dan saungnya luas, bisa dipakai untuk keluarga menikmati hidangan kan. Tak lupa ada ayunan yang indah juga di Pantai Clara yang membuat kita semakin menikmati pemandangan pantai tersebut. Nah, selanjutnya penutup atau kesimpulan teman-teman. Bagian ini dapat berupa rangkuman atau hasil dari observasi yang sudah kita lakukan. Penutup dapat berupa hasil pengamatan serta saran jika diperlukan. Contohnya seperti dapat disimpulkan bahwa Pantai Clara adalah pantai yang wajib kita kunjungi di sela-sela aktivitas belajar yang sangat padat. Karena dengan kita melihat keindahan laut yang tiada ujungnya, pikiran kita akan menjadi lebih fokus dan pikiran kita menjadi rileks. Mari kita mengunjungi pantai tersebut. Pantai Clara maksudnya. Nah, teman-teman sudah paham kan ya bagaimana pengertian, ciri-ciri, struktur, serta bagaimana cara kita mencari teks observasi tersebut yang sudah kakak jelaskan tadi. Coba kalian buat ya contoh dari teks observasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Bebas kok kalian ingin mengobservasi apa, sesuai dengan keinginan kalian aja, asal sesuai dengan kaidah dari teks observasi ya. Kakak tunggu tugasnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.